Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Om Nur, kita berkisah kembali dan kisahnya seperti ini. Sebut saja namanya Panjul. Semasa hidupnya dia pernah berangkat merantau ke negeri seberang untuk mengadu nasib. Alhasil ternyata di perantauan hasilnya tidak sesuai harapan. Makin hari si Panjul semakin kesulitan untuk mendapatkan hasil sesuai harapan, apalagi dia harus mengirim ke kampung buat ibunya yang sudah tua. Dia mulai berpikir bagaimana caranya agar dia harus mendapatkan uang lebih dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan di perantauan. Akhirnya dia mulai bergaul dengan orang-orang yang hobinya mencoret-coret nomor togel, dan semakin hari semakin ketagihan. Kadang dia menang, kadang juga dia kalah. Akhirnya dia mencoba peruntungan dengan menjadi bandarnya. Ternyata benar, hasilnya lumayan dapat. Hingga akhirnya dia berhenti bekerja demi fokus menjadi bandar. Membuat dia semakin penasaran. Di suatu sisi dia harus bekerja untuk bisa membeli nomor togel yang menurutnya sangat menjanjikan. Walaupun teman-temannya menasihati agar jangan terlalu masuk ke dalam perjudian, karena orang tuanya termasuk tokoh agama di kampungnya. Namun karena sudah terlalu asik menikmati hasilnya, makanya dia tidak mempan lagi untuk diingatkan. Bahkan dia selalu memamerkan hasil yang didapat, seperti jam tangan mahal dan handphone terbaru. Tapi teman-temannya hanya tersenyum tanpa menanggapi, dan teman-temannya tetap fokus mencari rezeki halal selama di perantauan. Karena hasilnya sudah lumayan selama menjadi bandar, maka dia berpikir untuk membeli lokasi serta hewan ternak di kampung, agar nanti kalau pulang dia mau berkebun sambil mengolah ternaknya. Itu yang dipikirkan untuk masa tuanya di kampung. Ibunya tidak tahu kalau hasil yang dia kirim adalah menjadi bandar. Singkat cerita, Panjul sudah banyak mengirim uang untuk membeli kebun dan ternak kepada ibunya. Alhasil, saat itu Panjul sudah menjadi orang sukses di perantauan. Sampai pada akhirnya Panjul pulang karena merasa sudah cukup untuk mencari pasangan hidup. Beberapa bulan di kampung, Panjul mengenal wanita lain daerah dan siap untuk melamar. Tapi pas mau dilamar, kakak perempuan Panjul tidak setuju karena wanita itu tidak mau berpisah dengan ibunya, walaupun sudah menikah nantinya. Akhirnya Panjul kecewa dan membatalkan pelamaran. Sejak itu Panjul jadi malas untuk mencari wanita lagi. Hingga akhirnya ibunya meninggal. Sepeninggal ibunya, dia sibukkan dirinya di kebun dan menjaga ternaknya. Karena dia tekun merawat ternaknya, maka ternaknya makin banyak dan hasil kebunnya pun makin melimpah. Karena kesibukannya itu sehingga pola makannya tidak teratur. Yang biasanya ada ibunya yang menyiapkan makanan ketika pulang dari kebun, tapi kini dia harus menyiapkan makanan sendiri. Kadang kalau sudah capek, dia hanya bikin kopi, dan kalaupun mau makan cepat, paling siram mie instan. Hampir setiap hari seperti itu. Suatu saat dia ditelepon teman seperjuangannya waktu merantau. Dan setelah menerima telepon tersebut, rupanya temannya itu mengajak kerjasama judi online. Di samping bermain online, dia pun mengajarkan untuk bermain manual dengan kartu. Akhirnya rumahnya sudah menjadi sarang perjudian. Di mana Panjul sebagai bandarnya di kampung.
Dan alhasil dia pun berhasil membuat orang sibuk untuk mencoret-coret nomor yang bakal keluar. Karena kesibukannya menjadi bandar, akhirnya kebun dan ternaknya tidak lagi terurus. Tanaman tidak lagi berhasil buahnya, ternak sudah mulai kurus, tidak terurus makanannya. Lambat laun tubuh Panjul pun makin kurus tak terurus. Dia mulai sering demam, kadang batuk, sementara kebun dan ternaknya diserahkan ponakannya untuk mengurusnya. Dia pun perlahan-lahan tidak lagi bisa menikmati makan dan tidur dengan enak. Uang di rekeningnya mulai tersedot, hingga akhirnya dia minta dirujuk ke rumah sakit provinsi. Setelah dicek, ternyata divonis mengidap penyakit lever tingkat akhir. Kalaupun sudah divonis, tapi dokter tidak berani melakukan tindakan. Sementara biaya cek 3 kali menelan biaya hampir 30 juta. Akhirnya Panjul meminta pulang tanpa ingin dirawat, karena tidak ada yang menemani, sementara ponakan yang mendampingi mau juga menemani istrinya melahirkan. Panjul 3 bersaudara, tapi kakaknya yang kedua sudah meninggal di perantauan. Sementara kakak perempuan tertuanya ada di kota dan hidup pas-pasan. Kalaupun menelpon, ujung-ujungnya minta duit sama Panjul. Makanya Panjul tidak terlalu dekat sama kakak tertuanya, dan hanya dekat dengan ponakan anak dari kakak yang meninggal di rantau. Singkat cerita pula, kesehatan Panjul makin memburuk. Padahal usianya baru 47 tahun. Tapi karena tidak ada yang mengurus, makanya dia sakit-sakitan tanpa ada yang terlalu peduli. Setelah keluarga yang mengetahui, mereka mulai menengok Panjul, tapi kakaknya di kota belum ada niat mau datang mendengok. Padahal hanya dia saudara kandung satu-satunya, sama ponakan anak kakaknya meninggal saat sakit, ponakannya yang menjaga di rumah. Beberapa hari Panjul mulai tak sadarkan diri dan kakaknya baru juga datang dari kota menengok. Tapi dia sudah berpesan pada ponakannya, jaga baik-baik barang yang ditinggalkan nantinya. Dan Panjul pun mengucapkan kalaupun kakaknya datang pasti hanya menjual barang-barangnya saja, karena Panjul tahu betul sifat kakaknya yang malas dan hanya mau enaknya saja. Beberapa hari kemudian Panjul pun meninggal dengan sudah mewasiatkan tanpa tertulis bahwa barang kebun dan ternak mereka yang ambil karena ponakannya dua-duanya orang laki-laki. Dan kedua-duanya Panjul yang menikahkan, makanya mereka sangat dekat dengan pamannya Panjul. Tapi setelah Panjul meninggal, ternyata keadaan terbalik dari wasiat almarhum Panjul. Kakaknya mulai perang hak sama ponakannya, karena dari malam pertama sampai 40 hari ponakannya tidak mengurus. Bahkan rekening Panjul kakaknya memaksa untuk mengambilnya. Ponakannya tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menangis menyaksikan keserakahan bibinya. Dalam waktu singkat sebelum 40 hari kepergian Panjul, semua sudah dijual oleh kakaknya Panjul dengan alasan yang tidak masuk akal. Katanya buat biaya almarhum Panjul sampai 40 harinya. Padahal uang duka hampir puluhan juta dari keluarga dan teman-teman almarhum Panjul, karena rumah Panjul ditempati oleh 2 ponakannya dan ada wasiat tertulis Panjul untuk mereka. Makanya kakak Panjul tidak bisa mengambil rumah itu, tapi ada lokasi Panjul di samping yang masih kosong, diambil oleh bibinya, kemudian dipondasi dari hasil penjualan barang-barang Panjul. Tapi karena membangun dengan keserakahan, akhirnya rumah itu hanya sebatas pondasi, uang habis tak jelas,
rumah sepupunya yang ditempati mulai tidak menyukainya karena sering orang datang menagih utang dari warung terdekat. Soalnya kakaknya ini paling kuat jajannya. Mau balik ke kota tapi suaminya sudah tidak sudi menerimanya lagi karena suaminya adalah suami yang ketiga kalinya dan tidak punya anak. Tapi dari suami yang sebelumnya masing-masing punya anak 2, jadi 4 anaknya dan ikut bapak tirinya. Kakak Panjul pun mulai terluntah-luntah hidupnya akibat keserakahannya. Sampai dia stroke, tidak menikmati hidup dengan baik lagi. Sedangkan ponakannya yang didolimi sudah sukses dua-duanya. Demikian kisah nyata ini yang diceritakan oleh salah seorang ponakannya, dan jati diri kami rahasiakan. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua atas apa yang kita lakukan semasa hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.